Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun kondisinya, maka tidak ada yang keluar dari lisan seorang muslim. Enggak dengar. Dari lisan seorang muslim kecuali selalu ucapan-ucapan tahmid, alhamdulillah, karena memang begitulah Nabi kita mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun nikmat tersebut, karena kita ingin bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya abdan syakuran, hamba yang pandai atau banyak mensyukuri nikmat. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau. Untuk malam hari ini kita akan membaca kaidah Quran yang keempat, Al-Qawaid Al-Quraniyah Ar-Rabi'ah, yaitu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insan mundur lagi, enggak kan? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ini ada dalam surat Al-Qiyamah. Kalau kita membaca tafsir, maka ayat ini sebenarnya berkaitan dengan nanti di hari kiamat akan ada sesuatu yang menjadi saksi bagi kita. Karena nanti di hari kiamat ada hal-hal yang akan menjadi saksi bagi kita. Misalnya bumi yang kita pijak. Maka nanti di hari kiamat bumi itu akan menjadi saksi. Apa ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan nanti pada hari itu bumi akan menceritakan apa saja yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Oleh karena itu, kenapa ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka disuruh bergeser, agar bumi yang kita gunakan untuk sholat itu nanti menjadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, menceritakan, oh si fulan pernah sholat di atas situ, si fulan pernah sholat di tempat tersebut, gitu ya. Jadi itulah kenapa kemudian disunahkan, bagaimana mensunahkan ketika kita ingin sholat sunnah untuk berpindah tempat, agar semakin banyak nanti tempat bumi yang menjadi saksi bagi kita. Nah, di antara nanti yang akan menjadi saksi bagi kita juga adalah anggota tubuh kita sendiri. Kan? Karena kalau yang menjadi saksi orang lain,
mungkin dia akan ngeyel, dia akan bantah. Betul kamu melakukan ini? Wah enggak, saya enggak pernah melakukan itu. Loh ini saksimu, keluargamu sendiri. Loh ini saksimu, kawanmu sendiri. Oh enggak, ya Allah dia bohong. Dia akan seperti itu. Maka kemudian pada hari itu kami tutup mulutnya, kemudian kami jadikan tangannya berbicara, kakinya berbicara, jawarih anggota tubuhnya itu berbicara. Maka kalau yang berbicara adalah tangan sendiri, tidak bisa lagi bantah, gitu ya. Nah, di antara yang menguatkan ya ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu nanti akan jadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Karena enggak ada manusia yang bisa mengingkari dirinya sendiri. Mau disembunyikan seperti apapun, maka dia tidak bisa menyembunyikan dari dirinya sendiri. Nah, ketika kita kemudian tertuduh, dituduh apa? Maka kita bisa mencari alibi-alibi, mencari alasan-alasan. Oh, bukan saya pelakunya. Orang mungkin tertipu. Oh iya, dia memang bukan pelakunya. Tapi bisa enggak dia menipu dirinya sendiri? Pasti enggak, kan? Sebanyak apapun ma'dzirah, sebanyak apapun alasan yang ia kemukakan, dia tidak akan pernah bisa menipu dirinya sendiri. Ya, maka para ulama kemudian menjadikan ayat ini sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Nah, meskipun konteksnya tadi berkaitan dengan saksi di hari kiamat, tapi juga bisa menjadi kaidah yang lain. Misalnya, ayat ini itu nanti bisa menjadi patokan standar untuk mengetahui kadar kemampuan kita masing-masing. Ketika kita akan mengajukan diri jadi bupati, maka balil insanu ala nafsihi basirah. Kita tahu kapasitas kita apakah memang layak untuk jadi bupati atau tidak. Kira-kira kita tahu nggak kapasitas kita? Kita bisa nggak bayangkan, oh kalau saya jadi bupati kemudian saya bisa mimpin. Kira-kira bisa nggak memperkirakan itu? Bisa nggak? Kapasitas saya itu seorang bupati. Nah, kita tahu itu enggak? Kalau kemudian kita tahu kapasitas kita, oh kapasitas saya hanya sekedar kepala rumah tangga. Jangan nekat kemudian coba-coba. Balil insanu ala nafsihi basirah gitu loh. Masing-masing orang itu tahu loh kapasitas dia itu seperti apa. Jangan kemudian melawan itu. Kapasitas kepala RT nekat mengajukan diri jadi bupati. Begitu jadi bingung, nggak punya program. Ya kan? Bingung nggak punya program apa. Kalau jadi programnya apa? Akan memakmurkan. Cara memakmurkannya bagaimana? Ya nantilah sampai ada. Enggak, jangan maksa. Jangan maksa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi penting tahu kapasitas diri kita, itu penting agar kita tahu batasan kita itu di mana. Oh, saya tahu batasan saya sampai sini. Jangan nekat. Itu. Nah, maka nanti kita dapati beberapa ucapan dari para tabi'in, para ulama. Di antaranya Fudail bin Iyad mengatakan, Ra'sul adabi indana an ya'rifar rajulu qadrahu. Puncak dari adab menurut kami adalah ketika seseorang tahu kapasitas dirinya. Kemampuannya itu di mana, sudah dia bicara di situ. Nah, jangan kemudian dia melakukan
sesuatu yang di luar kapasitasnya. Ya. Nah, kalau misalnya main bola, posisi striker, ya dia tahu kapasitasnya. Jangan kemudian kiper jadi striker, striker jadi kiper, itu kan berantakan. Nah, kapasitas kita apa? Kalau dia pohon, maka akar tahu tugasnya apa, batang tugasnya apa, ranting tugasnya apa. Dan masing-masing tidak bisa kemudian saling merasa, saya yang paling berjasa. Tidak bisa. Bangunan, tahu masing-masing. Pondasi itu sebagai apa, dinding sebagai apa, atap sebagai apa. Nah itu tidak. Nah, masing-masing harus tahu kapasitasnya. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Ya. Nah, jadi balil insanu ala nafsihi basirah, maka ayat ini selalu mengingatkan kita agar kita itu lebih banyak melihat ke dalam diri kita, kapasitas kita seperti apa, jangan pernah melakukan di luar kapasitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, balil insanu ala nafsihi basirah adalah ayat itu mengingatkan kita agar jangan pernah terbuai dengan pujian. Kenapa? Karena yang tahu siapa kita itu ya diri kita sendiri, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang memuji-muji kita, itu kan sebenarnya karena dia tidak tahu siapa sebenarnya kita. Nah, seandainya dia tahu semua aib kita, apakah kira-kira orang itu tetap akan muji-muji kita? Jangankan semua lah. Ya. Dia sudah sekian lama menjaga nama baiknya. Kemudian qadarullah jatuh sapu saja. Namanya di hadapan orang banyak. Maka sudah kebaikan yang sekian banyak itu langsung tertutupi. Nah, maka hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Nah, jangan kemudian kita terbuai dengan pujian. Orang-orang memuji kita, kemudian kita merasa sebagai orang yang paling baik. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita tahu. Dia muji saya karena dia nggak tahu saja. Seandainya dia tahu seperti apa diri saya sebenarnya, maka nggak mungkin dia akan memuji-muji saya. Nah, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari di situ meriwayatkan dari Adi bin Artah, dia bercerita, kana ar-rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukiya qala Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini riwayat ketika ada orang yang memuji kita, apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu, kamu memuji seperti itu, saya lebih tahu diri saya itu seperti apa. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad diceritakan, para sahabat ketika ada yang kemudian memuji mereka, maka mereka akan mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, itu bisa dihafalkan. Jadi ketika kita nggak ingin pujian, tapi kadang orang muji-muji kita, maka kita berdoa, Allahumma, ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun,
jangan engkau siksa aku disebabkan pujian mereka, disebabkan yang mereka ucapkan. Karena banyak orang yang gagal ketika dipuji, ketika dicela berhasil dia, kan? Dicela berkali-kali, ratusan kali, tidak masalah. Tapi dipuji sekali langsung gagal. Nah, maka tadi Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku disebabkan apa yang mereka ucapkan, sebabkan pujian-pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku apa-apa yang mereka tidak tahu. Ya Allah, mereka muji-muji saya, itu karena mereka nggak tahu siapa saya. Banyak maksiat yang saya lakukan. Maka ya Allah, ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Waj'alni, dan jadikanlah aku khairan, lebih baik, mimma yadhunnun, dari yang mereka kira. Nah, itu ya. Jadi karena tadi balil insanu ala nafsi basirah, kita tahu siapa diri kita, maka kita pun jangan gila dengan pujian. Ya. Ketika ada orang yang memuji, maka dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di situ Imam Bukhari meriwayatkan satu doa yang diucapkan oleh para sahabat ketika ada yang memuji. Apa tadi? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan siksa aku sebab pujian mereka, sebab yang mereka ucapkan. Satu. Yang kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari persangkaan mereka. Hafal doa itu. Nah, nanti dalam riwayat yang lain, Abu Bakar, karena Abu Bakrin idza mutiha, Abu Bakar apabila dipuji, qal, maka Abu Bakar berkata, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, hampir mirip. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang memang sebenarnya sangat layak untuk dipuji. Tapi ketika Abu Bakar dipuji, maka Abu Bakar mengatakan, Allahumma ya Allah, anta a'lamu bi min nafsi. Engkau lebih tahu terhadap diriku dibandingkan aku sendiri. Wa ana a'lamu min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Dan aku lebih tahu tentang diriku dibandingkan mereka. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka. Waghfir lima la ya'lamun. Ampuni aku dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau siksa aku sebab pujian-pujian mereka. Nah, itu ya. Nah, jadi itu sunnah para sahabat, bahwa mereka tahu siapa diri mereka sehingga tidak terbuai dengan pujian, tidak terbang ketika dipuji orang, tapi mereka berdoa seperti itu. Nah, itu penting, ya, terutama yang sering dipuji sama orang. Kalau dipuji sama orang, berarti sekarang tahu ya, apalagi kalau yang muji tim sukses, cuma diambil uangnya tok. Dipuji-puji. Wong yang dukung kafe, begitu zong. Kayak gitu kok gak belajar.
Kita diajarkan ketika ada orang yang muji-muji kita tadi apa? Allahumma, ayo kita baca. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Apa nama itu? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu ya. Jadi biar kita nggak GR, kita nggak gampang apa ya? Kadang hati kita itu tadilah celaan biasa, tapi begitu pujian, udah langsung terbang. Dan yang berikutnya, balil insanu ala nafsi basirah. Manusia itu tahu siapa kapasitas dirinya. Maka seharusnya ketika, kalau tadi kan memuji, sekarang ketika ada yang mencela, mencaci maki kita, maka kita tidak usah terlalu marah. Kenapa? Karena kita tahu memang banyak kok kekurangan saya, banyak kok sisi saya yang mungkin layak untuk dicela, gitu kan? Jadi ketika ada orang yang mencela kita, maka kita dengarkan. Jangan-jangan, celaan orang itu memang benar ada dalam diri kita. Kalau benar, terus alasan kita marah apa? Kita kan tahu siapa diri kita. Dasar goblok. Ya benar juga, aku memang saya ya benar juga, gitu. Saya memang goblok, kan? Dasar, gitu. Muhammad ibn Wasi' berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya dosa itu memiliki bau, aroma, maka tidak ada seorang pun yang akan mau duduk bersamaku. Jadi ketika ada orang mungkin mengkritik kita, bahkan mencela kita, maka sebenarnya ya benar juga. Karena apa? Karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Masih banyak mungkin kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi dia tidak salah 100%. Memang kadang benar. Maka Umar itu nanti bersyukur kepada musuh-musuhnya. Karena musuh itu baik. Kenapa? Karena yang jujur menjelaskan kesalahan kita itu kawan terdekat atau musuh? Yang jujur. Yang jujur menjelaskan kekurangan kita di mana, itu kawan atau musuh? Musuh. Musuh kan? Walah wong kae iki ngene. Ya benar. Memang seperti itu. Kalau kawan kadang itu cuma mujamalah, cuma apa ya? Ya Joko perasaan apa gitu. Musuh enggak. Dia akan mengatakan terus terang. Terus terang. Maka Umar nanti itu berterima kasih. Rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib pada kami. Jadi musuh ketika kamu itu kurangnya begini, maka kalau Umar itu justru malah berterima kasih, gitu ya. Jadi karena kita tahu siapa diri kita, maka ketika ada orang yang kemudian merendahkan kita, ya kita sadar mungkin yang diucapkan oleh orang itu memang benar. Ada sebagian saya tahu betul, saya tidak sesuci yang disangka oleh orang. Masih banyak maksiat yang kemudian saya lakukan. Sehingga ketika ada orang yang mencela saya, ya memang ada sisi-sisi yang memang layak untuk dicela, gitu ya.
Lau kana lidzunubi rihun ma qadar ahadun an yajlisa ilayya. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Itu kata Muhammad ibn Wasi'. Jadi kenapa orang mengenal kita atau menyebut-nyebut kita sebagai orang baik? Oh, dia orang baik, dia orang baik. Karena dia tidak tahu dosa gitu. Tapi kata Muhammad ibn Wasi', seandainya dosa itu punya bau, maka kebayang seperti apa bau kita. Nggak ada satu orang pun yang mau duduk berdekatan dengan kita karena bau tersebut. Ya, jadi ketika seseorang itu terlihat baik di mata orang lain, sesungguhnya karena Allah yang sedang menutupi aib-aibnya. Allah tutupi itu. Seandainya Allah buka, maka sudah tidak ada lagi orang yang sudi untuk duduk bersama kita. Ya. Nah, maka yang paling tahu aib kita salah satunya adalah pasangan kita. Ya. Baik itu suami maupun istri. Nah, maka Quran mengibaratkan suami istri itu seperti pakaian. Ya, tentu salah satu fungsi pakaian itu adalah saling menutupi aib masing-masing. Kenapa orang pakai pakaian? Agar aibnya itu tertutup. Nah, harusnya seperti itu. Suami menyembunyikan aib istri, istri juga berusaha untuk menyembunyikan aib suami. Meskipun mungkin katakanlah terjadi perpisahan, terjadi perceraian, tapi tidak layak kemudian setelah cerai masing-masing ngumbar kemana-mana aib pasangannya. Kalau toh itu dijelaskan di persidangan, silahkan di depan hakim. Tapi tidak ada manfaatnya sama sekali, kemudian masing-masing menceritakan aib pasangannya di hadapan orang banyak yang tidak punya kepentingan apa-apa. Gitu ya. Nah. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau orang sering nyebutnya sebagai Zainal Abidin. Ketika dicela, dicaci maki oleh seseorang, maka ia mengatakan, laqad sababtana bima alimta wa ma sutira anka min amrina akbar. Kata Zainal Abidin, sungguh kamu telah mencela saya sesuai dengan apa yang kamu ketahui, dan yang ditutup darimu berkaitan dengan diriku itu jauh lebih besar. Ketika ada orang mencela kita, Zainal Abidin cuma menyikapinya nyantai. Kamu mencela sesuai dengan apa yang kamu tahu. Tapi sebenarnya yang ditutupi, yang kamu tidak tahu, itu jauh lebih besar. Gitu. Sederhana itu ya. Ya meskipun saya yakin hal ini tidak mudah, tapi ya kita berlatih. Kita berlatih. Mungkin belum bisa seperti Ali bin Husain, seperti Zainal Abidin tadi. Kamu mencela saya dengan yang kamu tahu, tapi yang ditutupi, yang kamu tidak tahu, itu sebenarnya jauh lebih besar. Kemudian kalau Zainal Abidin orang yang mencela, kemudian dikirimi duit 1000 dirham. Ya kan? Jadi ketika ada orang mencela, kemudian malah dikirimi duit 1000 dirham. Nah, tahu 1 dirham itu berapa sekarang? 1 dirham itu perak lah. Saya nggak tahu harganya. Tapi mungkin kalau 1000 dirham ya sekarang berapa? 1 dirham berapa? 80 ribuan ya. Kalau 1000 dirham berarti 80 juta.
Nah, oh kamu dicela oleh si fulan begini. Yang dia cela itu jauh lebih ringan dibandingkan yang ditutupi sama Allah. Karena dia mencela sesuai yang dia tahu. Yang dia nggak tahu itu lebih besar. Udah ini kirimi duit 80 juta ke si fulan. Ini yang disebut dengan apa? Nggak ada. Ketika ada hilm. Nah, hilm itu seperti itu. Santun. Kalau kita kan santun sopan tidak gitu. Hilm itu ketika ada orang memperlakukan kita dengan tidak baik, kemudian kita balas dia dengan kebaikan. Itu hilm. Nah, itu udah adab dia tingkat atas gitu kan. Jarang orang yang bisa seperti itu. Ya, gitu ya. Maka ada orang namanya Halim kan gitu. Halim. Dari kata itu. Nah, Imam Syafi'i ya biasa dicela. Nah, tapi yo nyantai saja. Ketika murid-muridnya kemudian laporan, Imam Syafi'i, orang yang tadi di hadapanmu itu kalau di belakang nyela-nyela kamu, ya udah. Nah, dia tidak berani mencela saya di hadapan saya langsung, ya berarti saya masih punya sedikit wibawa. Oh, tapi dia di belakang mencela-cela kamu, ya udah, berarti dia sedang memberikan pahalanya untuk saya. Berikan hadiah kepada dia, ucapkan terima kasih karena dia sudah memberikan pahalanya untuk saya. Memang nggak mudah. Kalau kita ya lebih mendahulukan emosi kan itu. Goblok, tolol. Enggak selesai. Goblok. Ya memang aku goblok. Wis selesai. Mau nyela apa lagi? Tolol. Ya memang tolol lah, ya tolol. Nah, kalau saya enggak goblok, saya enggak tolol, saya sudah jadi presiden. Saya goblok, saya tolol, saya enggak jadi presiden. Nah, terus orang itu seperti itu ya. Nah, tadi balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, manusia itu tahu dirinya seperti apa. Sehingga ketika ada yang mencela, ya memang benar sih. Memang benar sih yang dia ucapkan itu benar. Nah, bahkan seandainya dia tahu semuanya, wah, yang layak untuk dicela dari sisi saya itu jauh lebih banyak. Ya. Qala Ibnu Qudamah mengatakan, wa qad kana as-salafu yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Dahulu para salaf itu senang jika ada seorang mengingatkan kepada mereka tentang aib-aib mereka. Cuma nanti ada caranya ya. Ada caranya bagaimanapun ketika kita ingin menjelaskan atau membuka aib seseorang, maka kalau memang kita ingin menasihati, alangkah baiknya maka dilakukan di berdua. Ya, karena terkadang kalau itu disampaikan di hadapan orang banyak, maka yang terjadi bukan nasihat, tapi itu mempermalukan. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu habis nerima rapot anaknya, ya kan? Anaknya habis nerima rapot, hati-hati. Bapak mungkin Ibu pengennya menasihati agar anaknya semangat belajar, lalu dipermalukan di hadapan kawan-kawannya. Belum nilaimu. Di hadapan itu bukan menasihati, tapi itu sedang mempermalukan, ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu memang ingin menjelaskan kepada kita agar kita lebih fokus terlebih dahulu mencari aib kita sendiri dibandingkan kemudian harus mencari-cari aib orang lain.
Kan? Karena kita tahu siapa diri kita, maka fokuslah untuk mencari aib kita, kemudian kita perbaiki, dibandingkan kemudian kita menyibukkan diri kita untuk mencari-cari aib orang lain. Ya. Nah, banyak orang kemudian hidupnya sibuk hanya untuk mencari-cari, mengais-ngais, mengorek-ngorek aib orang lain. Setelah dapat, kemudian dia senang. Kenapa? Karena dia punya bahan untuk menyerang orang lain. Tidak. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita fokus ke diri kita. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dekat dengan dirinya, orang yang menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah gitu. Jadi gak apa-apa, kadang perlu kita meluangkan waktu untuk latihan menghisab. Latihan menghisab ya. Kita meluangkan waktu, ya Allah, hari ini berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan. Ya Allah, seumur hidup saya berapa banyak dosa yang belum sempat saya taubati. Kita ingat, maka lihat. Bahkan Nabi kita mengajarkan begitu selesai salam, maka langsung apa? Istighfar. Langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi mengatakan, aku minta ampun kepada Allah sehari itu 70 marrah, 70 kali. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Jadi sambil astagfirullah, kan kita ingat satu persatu dosa yang sudah kita lakukan atau kezaliman yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, maka perbanyak istighfar. Nah, perbanyak untuk mengingat-ingat aib kita sendiri. Jangan fokus menghabiskan waktu mengorek-ngorek aib orang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi itu kaidah keempat, balil insanu ala nafsi basirah, yang mana ayat itu memang kalau secara tafsir itu berkaitan dengan nanti di hari kiamat diri kita akan menjadi saksi bagi apapun yang sudah kita lakukan, diri kita sendiri. Maka hari itu kita tidak bisa lagi lari. Kalau di dunia mungkin kita bisalah membuat alibi, membayar pengacara yang andal, buat-buat alasan terbebas dari hukuman. Tapi nanti di hadapan Allah di pengadilan akhirat, maka semuanya tidak bisa kita hindari. Karena yang akan menjadi saksi kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Maka hati-hatilah ya. Kita gunakan anggota tubuh itu untuk hal-hal yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Nah, meskipun ayat ini berkaitan dengan kesaksian di hari kiamat, tapi juga ayat ini bisa menjadi kaidah dalam kehidupan kita. Nah, tadi yang satu, ayat ini mengingatkan kepada kita apa sih kapasitas kita. Kita kan lebih tahu siapa diri kita, maka jangan pernah kemudian kita melakukan hal-hal yang melebihi dari kapasitas kita. Kan? Nah, di kepemimpinan saya itu cuma sampai di mana sih? Ya udah di situ. Tidak usah kemudian nekat lebih jauh. Nah, itu akan memberatkan kita. Nah, kita tahu tugas saya di mana sih? Maka kemudian ya udah fokus dengan tugas kita. Balil insanu ala nafsi basirah juga mengingatkan kita jangan mudah terbuai dengan pujian. Saya tahu kok saya nggak layak untuk dipuji. Saya tahu siapa diri saya. Nah, pujian yang mereka ucapkan itu sama sekali nggak layak untuk saya dapatkan. Karena saya tahu saya seperti apa. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Bahwa balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka ketika ada orang yang mencela kita, kita renungkan. Jangan-jangan memang
yang dia ucapkan itu benar. Bahkan seandainya dia tahu siapa saya sebenarnya, maka saya lebih layak untuk dicela lebih dari yang dia ucapkan, gitu ya. Alam bisawab, mudah-mudahan ya sedikit kaidah Quran ini bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, karena ketika Allah menurunkan Quran itu adalah untuk hudan, untuk petunjuk. Maka kita tahu loh harus berpegang dengan apa. Ketika dipuji, kita tahu harus bersikap gimana tadi? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Gitu. Kita tahu ketika dipuji kita tahu cara menyikapinya, ketika ada yang mencela kita pun ya bisa menyikapi celaan tersebut, sehingga hidup kita karena punya pegangan, punya kaidah yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk gondelan, maka kemudian hidup kita tidak mudah terombang-ambing. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada berapa menit? Isa jam berapa? 3:35. Mungkin ada diskusi baik yang berkaitan dengan materi kita atau dengan di luar materi. Ya. Gimana sih cara menghisap diri itu supaya mental itu nggak ada orang yang kalau dia ingat kesalahan yang lalu itu malah dimurung, nggak mungkin diampuni ya gitu. Selain merasa besar dosanya juga merasa bersalah dengan dirinya sendiri gitu. Yeah. Pernah dengar cerita Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf itu pemimpin berdarah dingin. Iya. Pokoknya kalau nggak selera itu langsung mainnya penggal aja gitu. Maka banyak ulama yang kemudian terbunuh di tangan Hajjaj ibn Yusuf. Tapi Hajjaj ibn Yusuf ini hafal Quran. Hafal Quran. Karena dari Taif, beliau dari Taif, kemudian pernah ditunjuk untuk jadi pemimpin di daerah Kufah. Hajjaj ibn Yusuf yang kemudian pernah menyerang Makkah, karena di Makkah saat itu ada Abdullah bin Zubair yang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Makkah dan Madinah, kemudian diperangi oleh Hajjaj ibn Yusuf, sampai Hajjaj ibn Yusuf itu manjanik Ka'bah. Tahu manjanik? Dulu kan semacam ketapel dari batu besar. Nah, kalau sekarang ya meriam, gitu kan. Jadi yang di meriam bukan tanggung-tanggung, tapi Ka'bah langsung. Hajjaj ibn Yusuf. Nah, kira-kira harapan orang-orang terhadap orang seperti Hajjaj ibn Yusuf seperti apa? Banyak ulama mati di tangannya, bahkan tidak sekedar ulama. Generasi terbaik. Abdullah bin Zubair bin Awam itu kan cucunya Abu Bakar. Karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma, punya anak Abdullah. Cucunya Abu Bakar itu yang dipenggal. Tidak cuma sekedar dipenggal, dipajang jasadnya berhari-hari. Ya kan? Ka'bah di meriam. Ya kan? Banyak orang, wah, mungkin Hajjaj tidak diampuni, tapi lihat, Hajjaj menjelang wafatnya tetap pede. Ya Allah, orang-orang
mengira saya tidak akan diampuni, ya Allah ampuni saya. Gitu. Jadi gitu ya. Ya Allah, semua orang mengira saya tidak mungkin diampuni. Karena mungkin mengira sekian banyak dosa saya. Tapi ya Allah, saya tetap berhusnudzon, ampuni saya ya Allah. Meskipun orang-orang kira saya tidak mungkin diampuni. Ya kan? Nah, makanya para ulama itu berikan nasihat begini. Harus seimbang antara khauf dan roja, antara takut dan harapan. Kajana haitair, seperti dua sayap burung. Burung kalau cuma sebelah, maka dia tidak akan bisa terbang. Maka dua-duanya harus seimbang. Takut harapan. Kalau cuma yang dimunculkan adalah khauf saja, maka yang terjadi adalah pesimis. Loh ya, kalau kita membaca hadis misalnya, nanti yang akan pertama kali dihisab adalah ahli Quran, ahli jihad, terus orang yang dermawan. Karena salah niat, ketiga-tiganya dicampakkan ke neraka. Terus kita kan, waduh, yang menghabiskan hartanya di jalan Allah ke neraka, yang menghabiskan waktunya untuk jihad ke neraka. Lah saya, yo nggak menghabiskan. Wah, itu kan kayaknya, waduh, gitu kan. Nah, maka sisi rojanya juga harus dimunculkan. Misalnya kita membaca hadis, nah, gimana? Hakul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, itu kan menumbuhkan optimis. Tapi cuma harapan tok yang dimunculkan, itu yang menyepelekan. Misalnya dia cuma baca hadis at-taubatu yajubu ma qablaha. Taubat itu menghapus yang sebelumnya. Udah sekarang tak maksiat, nanti habis itu taubat. Maka yang lahir adalah menyepelekan. Paham ya? Jadi terlalu dominan khauf akan menjadikan seseorang itu pesimis. Terlalu roja, berharap, akan menjadikan orang itu menyepelekan. Maka dua-duanya dipakai. Seperti sayap tadi. Ketika ada keinginan untuk melanggar, untuk bermaksiat, maka munculkan roja apa khauf? Khauf. Waduh, jangan-jangan saya nanti nggak sempat taubat, habis maksiat terus meninggal. Tapi ketika sudah terlanjur bermaksiat, sudah terlanjur, maka yang harus dimunculkan khauf apa roja? Roja, ya Allah, saya sudah terlanjur bermaksiat, sudah kejadian. Tapi engkau berjanji, seandainya hambaku bertemu denganku dengan membawa dosa seberat bumi serta isinya, bahkan bumi dan langit, maka aku akan datang kepadanya dengan ampunan yang sama besar. Maka optimisme tetap muncul, gitu ya. Jadi jangan salah menempatkan. Ada orang ingin bermaksiat, malah kita membawa hadis tentang rojak. Gak apa-apa, yang penting bukan syirik. Ada orang mau maling, jelas mau maling, gak apa-apa. Wah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Maling bukan syirik. Salah. Kan? Harusnya yang dimunculkan khauf. Oh, maling. Itu dosa besar. As-sariqu was-sariqatu, kan? Faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Itu yang dimunculkan. Tapi ketika sudah terjadi, misalnya ada orang datang menyesal, saya pernah maling. Apa ya, kita mau as-sariqu was-sariqatu. Waduh, nyesel dia kan, ngopo aku. Udah gini kan. Kamu maling, iya, yuk kita taubat. Nah, kita taubat. Nah, gimana cara tobatnya? Kan dia gitu. Yang kamu maling apa? Oh, kentang seorang. Nah, maka karena yang kamu maling itu milik seseorang, maka itu hak manusia. Kita nggak cukup dengan hanya istighfar. Yuk saya antarkan ke orang yang ladangnya pernah kamu maling. Seandainya nanti disuruh ganti, nggak apa-apa. Kita usahakan untuk
ganti, kita antarkan orang itu. Nah gitu. Jangan salah menempatkan. Harusnya ditakut-takuti malah dimotivasi. Harusnya dimotivasi malah ditakut-takuti. Nah, itu penting. Anak kayak gitu. Maka ada at-targhib wa tarhib. Imam Al-Mundhiri itu punya kitab at-targhib wa tarhib. Nah, kemudian Syekh Al-Albani memilih-milih hadis yang ada di situ menjadi sahihut targhib wa tarhib. Hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab at-targhib wa tarhib. Nah, itu targhib itu motivasi, tarhib itu peringatan. Nah, itu penting dua-duanya itu. Kan? Anak tidak bisa ditakut-takuti terus, ya kan? Sesekali ya harus dimotivasi. Tapi terkadang anak juga membutuhkan butuh peringatan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggak ada. Ada, cukup. Ya, jadi apa tadi? Balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, kita tahu loh. Yang paling tahu siapa kita adalah diri kita. Walau alqama'adhirah. Silahkan dicitrakan seperti apa. Tapi kita tahu kapasitas kita seperti apa. Karena kita tahu siapa diri kita, maka hati-hati. Jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar batas dari kapasitas diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.